Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Andi Falkianti dari Konstitusi Guru Sekolah Dasar dengan NPM 21030500096 dari kelas 2C. Nah, buatan video ini saya ingin melengkapi dari mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Ingin jelaskan bagian struktur organisasi pemerintahan di Indonesia yang telah saya gambar di sini. Struktur organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia, struktur paling atas itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini mengatur bagaimana negara itu disusun dan dilaksanakan. Nah, di sini ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, Komisi Pemilihan Umum lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Itu sendiri bersifat nasional, tetap dan mandiri atau independen. Nah, KPU itu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang di Indonesia. Ada BPK. BPK itu sendiri eksaminatif, di mana lembaga itu eksaminatif itu bertugas memeriksa pengelolaan dan menjawab keuangan negara. Nah, BPK itu sendiri lembaga negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki salah satu wewenangnya itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga bebas dan mandiri. Selanjutnya ada MPR. MPR itu ada DPRD dan DPD. MPR itu sendiri merupakan lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif itu lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat merumuskan undang-undang dasar. MPR itu sendiri adalah musyawaratan rakyat, lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR itu merupakan lembaga pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat karena anggota MPR wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. Nah, salah satu tugas dan wewenang MPR itu sendiri menetapkan undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar, anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Nah, DPR, DPD. Nah, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat itu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan DPR itu di atas anggotanya itu ada partai politik pemilihan umum yang dipilih melalui umum itu. Nah, salah satu fungsi DPR yaitu ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi itu DPR itu dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Nah, fungsi anggarannya dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan tidak setuju terhadap rancangan undang-undang APBN yang diajukan presiden. Pengawasan itu dilaksanakan atas pelaksanaan undang-undang. Itu ada DPD itu perwakilan daerah dan tinggi negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya itu merupakan perwakilan di setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, salah satu fungsinya itu mengajukan perancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, hubungan pusat daerah,
pemekaran serta penggabungan daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden ini termasuk lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu lembaga merupakan kekuasaan pemerintahan negara dengan sistem presidensial. Nah, di sini ada presiden dan wakil presiden. Presiden Republik Indonesia itu penyelenggara pemerintahan tertinggi, kekuasaan yang memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pelaksanaan tugasnya seorang presiden itu dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri yang oleh presiden itu sendiri. Salah satu tugas dan wewenang presiden itu ada menetapkan peraturan perintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, dan presiden mengangkat, memberhentikan para menteri itu sendiri. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi daerah provinsi, provinsi dan pemerintahan daerah atau kota. Nah, dalam pemerintahan provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan wilayah kerja bagi gubernur menyelenggarakan urusan pemerintah umum di daerah provinsi. Salah satu wewenang memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten atau tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Nah, selanjutnya di pemerintahan provinsi ada DPRD. Nah, DPRD tingkat provinsi itu merupakan lembaga perwakilan rakyat berkedudukan di daerah yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPR provinsi itu terdiri atas anggota partai politik peserta pilihan umum yang melalui pemilihan umum. Salah satu tugas wewenangnya itu membahas dan memberikan persetujuan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Nah, di pemerintahan kota itu dipimpin oleh bupati. Nah, daerah kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum daerah. DPRD di kota itu sama DPRD di kota itu tugas dan wewenangnya itu hampir dengan DPR tingkat di pemerintahan provinsi. Nah, selanjutnya ada di bawah bupati ada camat. Nah, camat itu merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat itu berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris kabupaten atau kota. Camat itu diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap sipil negara yang memenuhi salah satu tugas camat itu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum perencanaan pembagian di atau kelurahan dan kecamatan. Nah, selanjutnya ada lurah. Di bawah camat itu ada lurah, merupakan pimpinan kelurahan sebagai daerah kabupaten atau kota. Seorang lurah di bawah tanggung jawab camat. Tugas lurah itu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimakan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di bawah camat itu ada RT atau RW.
RT itu rukun tetangga dan RW itu rukun warga, merupakan lembaga pemerintahan yang dari beberapa kelompok RT. Kalau RW itu beberapa kelompok RT di suatu desa atau kelurahan yang dipimpin oleh ketua RW, sedangkan RT itu rukun tetangga yang menghimpun beberapa ya, apakah di setiap desa kelurahan dan oleh satu itu salah satu wewenang atau RW itu untuk menjaga keamanan lingkungan sekitarnya dan harus menjalankan hak tugasnya sebagai pengurus agar lingkungannya itu secara keamanan itu sejahtera dan bisa tercapai apa tujuannya itu. Nah, selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi, Yudis itu merupakan lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif itu lembaga lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang dan hukum yang di sebuah negara. Nah, Mahkamah Agung sendiri itu adalah badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Memiliki Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi itu memiliki melakukan kekuasaan kehakiman. Nah, salah satunya itu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan pada presiden dan hak gerasi dalam hal hak gerasi dan rehabilitasi. Nah, dengan Mahkamah Konstitusi itu badan peradilan itu bersama Mahkamah Agung, mereka itu bekerja memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman. Nah, namun tugas itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang menjadi putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa lembaga negaraan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam MK itu ada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Nah, pengadilan tinggi itu merupakan lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat A dan akhir. Susunan pengadilan tinggi itu dibentuk berdasarkan undang-undang dengan meliputi wilayah provinsi. Salah satu tugasnya itu mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Nah, pengadilan negeri itu sendiri yaitu adalah merupakan sebuah lembaga peradilan lingkungan umum yang berkedudukan ibu kota atau kabupaten atau sebagai peradilan tingkat pertama. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkat hakim agung dan mempunyai penang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim itu sendiri. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integrasi kepribadian yang baik atau tidak tercela. Nah, salah satu tugasnya itu mengawasi hakim, mengusulkan hakim agung, dan menjaga kehormatan hakim. Sekian pemaparan struktur organisasi pemerintahan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.